Komunitas Sahabat Sehat meluncurkan konsultasi online dengan Dr. Agus Rahmadi, MBiomed MA, seorang dokter, pakar herbal, dan pengamat tibbun nabawi yang berpengalaman lebih dari 19 tahun di bidangnya. Dapatkan kemudahan konsultasi pribadi, solusi kesehatan Anda sesuai sunnah Nabi Muhammad SAW berdasarkan hadis dan medis, serta alternatif pengobatan herbal cukup dari rumah Anda. Segera gabung dengan komunitas Sahabat Sehat dan jadwalkan konsultasi online Anda dengan Dr. Agus Rahmadi. Kunjungi sekarang juga komunitassahabatsehat.com. Komunitassahabatsehat.com, portal resmi Dr. Agus Rahmadi. Persembahan Wihil dan klinik sehat untuk sehat Islami dan alami. Dalam dunia medis, penyakit flek yang butuh waktu pengobatan 6 bulan, ini memang protap medis. Tapi memang pada kenyataannya, obat ini memiliki efek samping yang luar biasa. Salah satunya adalah hepatotoksik, merusak hati. Jadi saya khawatir gara-gara anak ibu mengkonsumsi obat ini, hatinya menjadi rusak. Itu yang pertama. Bisa jadi karena dia bersifat nefrotoksik atau merusak ginjal. Maka itu kenapa ketika mengonsumsi obat namanya obat merah yang selama 6 bulan itu, kencingnya berwarna merah dan kemungkinan ginjalnya juga bisa rusak. Atau boleh jadi dia sudah resisten atau kebal. Nah, ini permasalahan dalam dunia kedokteran dan sampai saat ini pun dunia kedokteran tidak menemukan jalan keluar untuk ini. Dan ternyata timbul lagi, dan timbul lagi. Permasalahannya adalah bukan kumannya yang salah sebenarnya, tetapi imunitas tubuh kita yang tidak benar. Ditambah lagi bahaya obat ini yang Ana khawatirkan. Jadi banyak pasien-pasien yang datang ke Ana itu disebabkan bukan karena penyakit fleknya atau TBC-nya, tapi gara-gara obatnya. Jadi Ana khawatir jangan-jangan anak ibu ini hatinya bermasalah gara-gara obat sebenarnya. Itu yang harus diperhatikan. Sebenarnya banyak jurnal-jurnal penelitian ilmiah yang menyebutkan tentang penggunaan beberapa tanaman obat yang bisa dipakai untuk pengobatan flek dan TBC paru ini. Salah satunya adalah penelitian di beberapa rumah sakit, yaitu dengan menggunakan yang pertama adalah jahe, kemudian mengkudu, kemudian sambiloto, kemudian meniran, kemudian adas, kemudian bawang putih, kemudian habatus sauda. Kombinasi beberapa tanaman obat ini dari jurnal-jurnal yang saya kumpulkan, ternyata bisa membantu untuk pengobatan TBC paru. Alhamdulillah dengan izin Allah gitu ya, Ana ngobatin pasien-pasien yang memiliki gangguan TBC paru ya, yang sudah timbul komplikasi karena dunia kedokteran tidak ada solusinya dan harus minum obat seumur hidup yang dikenal dengan MDR dan timbul komplikasi. Ternyata dengan herbal bisa. Dalam waktu 6 bulan, imunitas tubuhnya cukup bagus. Jadi sebenarnya teknik pemberiannya itu tidak harus digabung jadi satu, tapi bisa saja digabung jadi satu. Misal yang paling sederhana begini. Misalnya setiap pagi, siang, sore dibikin wedang jahe. Ya. Misalnya 1 rimpang, digeprak, diseduh, ditambahkan madu, diminum pagi, siang, sore. Terus mengkudunya bisa dalam bentuk jus campur dengan buah. Itu bisa dilakukan minuman juga ya. Terus kemudian ada sambiloto gitu ya, terus habat ya kan. Itu silakan dibikin rebusan atau diberikan dalam bentuk kapsul gitu ya. Kalau bawang putih itu bisa diberikan dalam bentuk misalnya masakan. Tapi bawang putihnya setelah masakan matang gitu ya. Terus kemudian adas dan meniran itu memang harus direbus gitu ya, bisa dicampur dengan sambiloto. Kalau habat bikin kapsul tadi bisa seperti itu atau dalam bentuk minyak habat. Jadi yang direbus itu nanti sambiloto, adas dan menirannya gitu ya. Itu cara yang paling sederhana gitu Aki.